Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamul asrafil minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was sholihin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para bapak dan para saudara-saudara yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama belajar pengausan pada malam hari ini. Minggu yang lalu udah menjabarkan tentang ayat dan surah. Sekarang dilanjutkan di dalam surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar itu semua mencari ilmu itu butuh pengorbanan, butuh keimanan, butuh ketekunan, butuh ketekadan, butuh perjalanannya. Kalau manusia hidup itu bila ingin mendapatkan wawasan-wawasan tentang ilmu-ilmu yang diinginkannya, itu harus berjuang, harus mempunyai ketekadan, mempunyai keimanan yang teguh di dalam perjuangannya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang diinginkannya. Karena manusia hidup itu mempunyai ilmu itu harus ing perjalanannya, yaitu la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun ing perjalanan tujuan isun tattaqun kalawan takun saking Gusti Allah. Bila manusia itu menginginkan ilmu, harus dijalankannya ketekunan-ketekunan di dalam perjalanannya. Karena mencari ilmu itu harus imannya yang kuat, harus pikirannya yang kuat, harus hatinya yang kuat dengan sungguh-sungguh. Karena
bila imannya saja hatinya nggak kuat, pasti nggak jalan. Bila pikirannya saja yang kuat, hatinya lemah, nggak jalan. Jadi ketiga-tiganya itu harus bersatu, lalu bisa berjalan. Karena keimanan, keyakinan, pedoman saking yang ditujuhnya, yaitu ingin belajar. Bila ingin belajar ilmu itu, harus pikirannya yang fokus, hatinya yang fokus, lalu ikhlas mencari ilmu. Lalu keimanan, lalu keyakinan yang erat dipegangnya. Karena di dalam perjalanan mencari ilmu itu, semuanya ada ujiannya, semuanya ada perjuangannya, tentang apapun, tentang mencari rezeki, tentang mencari keselamatan, tentang mencari ilmu, dan tentang yang lain. Semuanya membutuhkan perjuangan-perjuangan, membutuhkan pengorbanan-pengorbanan. Karena bila manusia itu menginginkan ilmu, itu harus mengorbankan sesuatu, yaitu mengorbankan waktu, mengorbankan biaya, dan mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. Bila imannya kuat, bila keyakinan yang kuat, pikiran yang kuat, hatinya yang kuat, pasti dijalankannya mencari ilmu itu. Bila nggak ada yang kuat, imannya nggak kuat, yakinnya nggak kuat, hatinya nggak kuat, pikirannya nggak kuat, pasti tidak berjalan untuk mencari ilmu. Syukur alhamdulillah, malam hari ini manusia-manusia yang imannya yang kuat mau mencari ilmu, mau mencari wawasan, sehingga bisa sampai ke tempat pengawasan. Walaupun ada ujian-ujian di dalam perjalanannya, itu semua mencari ilmu, tapi pasti ada ujian. Ujiannya itu tentang apapun. Karena di dalam dunia ini semuanya itu pasti ada ujiannya. Kalau udah diuji, pasti mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang diinginkannya. Marilah kita bersama-sama membahas tentang surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Maksudnya yang memberikan yang banyak ini Gusti Allah terhadap makhluk-makhluknya yang diciptakannya, semuanya diberikan kenikmatan-kenikmatan yang diinginkannya oleh makhluk-makhluknya tentang apapun. Karena di dalam surat Al-Kautsar itu kebaikan-kebaikan yang banyak diberikan oleh Gusti Allah terhadap makhluk-makhluknya. Karena di dalam surat Al-Kautsar sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Jadi ciptaan-ciptaan Gusti Allah itu, khususnya umat manusia, kami ini manusia telah mendapatkan banyak-banyak hidayah, banyak-banyak barokah, semuanya diberikan oleh Gusti Allah terhadap umat manusia. Keinginan-keinginan umat manusia telah diberikan terhadap Gusti Allah. Lalu keinginan manusia itu dikabulkan oleh Gusti Allah. Gusti Allah memberi terhadap umat manusia kebaikan-kebaikannya, karena makhluk-makhluknya itu membutuhkan
pemberian-pemberian dari Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gustinya. Karena di dalam kami telah, maksudnya sesungguhnya kami telah ini mendapatkan barokah, mendapatkan hidayah, mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Gusti Allah. Maksudnya sesungguhnya kami telah dari Gusti Allah telah memberikan kenikmatan-kenikmatan terhadap kami. Kami ini manusia telah mendapatkan barokah, hidayah dan faedah-faedah yang tidak ternilai oleh Gusti Allah. Pemberian-pemberian Gusti Allah itu tidak ada jangkauannya oleh umat manusia. Karena pemberian-pemberian Gusti Allah itu tidak ada pamrih. Jadi wahai umat manusia, berbanyak-banyaklah bersyukur terhadap Gusti Allah. Karena di dalam surat Al-Kautsar memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Kalau yang tadi sesungguhnya kami telah diberikan barokah dari Gusti Allah. Gusti Allah telah memberikan kebutuhan-kebutuhan kepada umat manusia, kebutuhan tentang apapun terhadap kami. Kepadamulah, maksudnya kepadamu saya bermohon, saya meminta kepadamu ya Allah, ya Gusti yang Maha Suci, yang Maha Sang Pencipta, meminta segala apapun itu terhadap Gusti Allah. Kebaikan yang banyak. Gusti Allah telah memberi makhluk-makhluknya yang diciptakannya, itu memberikannya udah terlalu banyak untuk makhluk-makhluknya, khususnya umat manusia. Umat manusia dikasih kesehatan, itu pemberian yang banyak. Dikasih penglihatan, itu pemberian yang banyak. Dikasih pendengaran, itu pemberian yang banyak. Dikasih penciuman, itu pemberian yang banyak. Dikasih bisa bicara, itu pemberian yang banyak. Dikasih bisa keluar masuk hadas kecil atau air yang kotor atau air kencing atau buang air besar. Itu pemberian-pemberian Gusti Allah yang tidak ternilai. Kalau umat manusia tidak diberikan tentang lubang-lubang yang ada di diri manusia itu, entar manusia itu tidak sempurna dalam perjalanannya menjalankan kehidupannya. Karena lubang kesembilan yang diri manusia itu yang utama itu harus dijaga diri manusianya itu. Karena lubang-lubang umat manusia itu ada 9 lubang. Itu 9 lubang itu kebanyakannya itu tidak baik. Jadi lubang-lubang itu keluarnya kalau dari mata itu namanya belek kalau bahasa Cirebonnya. Kalau telinga itu kalau bahasa Cirebonnya itu kopok. Kalau keluar dari dubur besar yaitu buang air besar. Kalau kencing, kalau bahasa Cirebonnya itu mengeluarkan air uyu atau mengeluarkan hadas kecil. Lalu napas itu penciuman itu adanya di irung atau bahasa Cirebonnya jumur. Jadi ke-9 lubang-lubang yang ada di diri manusia itu semuanya itu harus dijaga karena keluarnya itu kurang baik semua. Jadi umat manusia itu harus menjaganya karena tingkah laku, perilaku itu
di dalam lubang-lubang itu perilakunya kurang baik, kalau tidak bisa dijaga. Karena lubang mulut itu kalau mengucapnya baik itu alhamdulillah, tapi kalau mengucapnya tidak baik berarti mudorot, kurang baik. Lalu penciuman, kalau digunakannya untuk mencium aromanya masakan itu lebih baik. Kalau menciumnya tentang mudorot itu tidak baik. Lalu mata, kedua mata, kalau penglihatan-penglihatannya itu digunakannya untuk di dalam pengawasan malam hari ini, untuk mencari ilmu, untuk mencari wawasan-wawasan, itu alhamdulillah berarti itu baik. Tapi kalau untuk mencari atau untuk melihat mudorotan, itu berarti tidak baik. Lalu pendengaran, kalau pendengarannya itu tentang pengawasan, itu lebih baik. Tapi kalau pendengarannya untuk digunakannya untuk mendengar suara-suara yang tidak baik. Lalu dari air uyuh atau air berak, itu kalau digunakannya yang baik-baik pasti baik, kalau yang jelek itu pasti kurang. Jadi di dalam tubuh umat manusia ini harus dijaga, karena di dalam perbuatan umat manusia itu kuncinya adanya harus menjaga lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini. Karena lubang-lubang yang ada di tubuh kita ini itu harus dijaga. Karena kalau tidak dijaga, entar manusia-manusia itu terperosok ke dalam lembah-lembah hitam. Karena umat manusia itu semuanya harus menjaga tentang dirinya. Karena Gusti Allah itu di dalam alif jari'i ing badani Gusti Allah tidak berwujud, tidak berbentuk dan tidak berwarna. Jadi alif jari'i ing badani Gusti Allah tidak berwujud, tidak berbentuk, tidak berwarna. Hak itu nyata, sudah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya, bahwa Gusti Allah itu tidak ada wujudnya, cuman hanya nama. Jadi Gusti Allah itu cuman adanya nama. Jadi Gusti Allah itu menciptakan makhluk-makhluknya itu. Entar besok kalau umat manusia itu kalau ditinggalkan oleh roh, itu hati, pikiran itu entar dibawa oleh roh. Karena hati, pikiran itu miliknya roh, bukan jasadnya, bukan wujudnya atau bentuk manusianya. Jadi hati umat manusia itu, pikiran umat manusia itu tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hak itu nyata, sudah dinyatakan oleh seluruh makhluk-makhluknya, oleh seluruh cipta-ciptaannya. Karena hati, pikiran itu yang paling dalam itu tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya, adanya tingkah laku perilakunya. Tingkah laku perilakunya itu yang menggerakkan. Karena jasad ini bisa bergerak karena roh dan hati dan pikiran. Bila umat manusia ditinggalkan roh, ditinggalkan hati dan pikiran, antar manusia itu tidak bisa bergerak. Karena rohnya udah keluar, hatinya udah keluar, pikirannya udah keluar. Kalau ditinggalkan roh itu, manusianya udah mati. Karena hati yang paling dalam itu dibawa oleh roh, pikiran yang paling dalam itu dibawa oleh roh. Jadi
rohnya itu milik Allah. Jadi umat manusia itu dilahirkan oleh Gusti Allah melalui ibu umat manusia itu. Di dalam kitab Pancarurip Sejati Urip, di dalam rahim umat manusia itu dikandung oleh ibu, lalu keluar itu manusia itu tidak bisa apa-apa, tidak bisa membawa apa-apa, tidak mempunyai ilmu apa-apa. Manusia itu hanya bisanya bergerak, hanya bisanya mengucap oa-oa. Itu maksudnya ya Allah, ya Allah. Jadi umat manusia itu yang baru lahir itu tidak mempunyai apapun. Kalau udah dipanggil juga, manusia itu tidak mempunyai apa-apa. Istri yang cantik itu tidak dibawa. Istri yang satu atau dua itu tidak dibawa. Harta yang banyak tidak dibawa. Agama yang kuat tidak dibawa. Kitab-kitab yang tertinggi tidak dibawa. Semuanya yang ada di dalam dunia ini tidak dibawa oleh umat manusia kalau udah mati. Agama pun tidak bisa dibawa, karena agama-agama itu buat penopang atau buat petunjuk terhadap umat manusia. Yang di bawahnya itu ajaran-ajarannya, tingkah lakunya. Jadi umat manusia kalau mati itu membawanya bukan agamanya, bukan harta bendanya, bukan istrinya, bukan keilmuannya, bukan kitab-kitab yang tertingginya. Yang dibawa itu umat manusia itu tingkah laku perilakunya yang dibawa. Entar besok dipertanggungjawabannya kalau udah mati, kalau di alam kuburnya, yaitu yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan agamanya, bukan yang lain-lainnya, bukan ilmunya, bukan kitabnya, bukan istri yang cantiknya, bukan harta bendanya, dan yang lain-lainnya. Yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu tingkah laku perilakunya di dalam dunianya. Di dalam kitab Nurjati tergantung ing kawitannya, ing dalam dunianya, entar pembalasan ing alam kuburnya atas perbuatannya ing alam dunianya. Jadi perbuatan-perbuatan umat manusia itulah yang mengikuti sampai akhir hayat, sampai alam kubur, sampai alam akhirat, sampai alam maksar, alam pertimbangan dan surga neraka. Itu yang mengikuti, itu amal perbuatan-perbuatannya, tingkah lakunya yang diminta pertanggungjawabannya. Karena yang diminta pertanggungjawabannya itu adalah tingkah laku perilakunya. Jadi roh itu memiliki hati, roh itu memiliki pikiran. Jadi yang menggerakkan jasad saya atau wujud saya atau bentuk manusia saya ini, yang menggerakkan itu adalah hati dan pikiran dan roh. Jadi yang dimintai pertanggungjawabannya entar besok yaitu tingkah laku perilakunya. Tingkah laku perilakunya itu adanya di dalam hati, di dalam pikiran dan rohnya. Jadi antar besok yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu rohnya. Itu di dalam surat Al-Kautsar. Alif jari'i ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Itu yang dimintai pertanggungjawabannya itu di dalam surat Al-Kautsar itu maksudnya di hurufnya, bukan tafsirnya. Jadi
alif jari ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hak itu nyata. Jadi Gusti Allah telah menyatakan bahwa yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, tapi roh dan hati dan pikirannya. Karena hati dan pikirannya itu milik roh. Jadi rohnya yang dipertanggungjawabannya, yang dimintainya pertanggungjawabannya. Lalu dilanjutkan dengan nun jabarna 3 alif. Ing badani Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama. Hak itu nyata. Lalu dilanjutkan dengan nun jabarna 3 alif. Ing perjalanan hati dan pikirannya harus panjang pikir lebar hatinya. Ing saking Gusti. Jadi Gusti Allah ini menciptakan makhluk itu panjang lebar pikirin, panjang lebar rezeki. Itu Gusti Allah memberi rezeki terhadap makhluk-makhluknya, terhadap cipta-ciptaannya. Lalu Gusti Allah memberi lebar hati, lebar pikirin. Seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Gusti Allah itu dipanjang lebarnya pikirannya, hatinya. Karena umat manusia itu harus memiliki hati dan pikiran yang panjang. Karena pikiran-pikiran itu bisa mengademi hati. Hati bisa mengademi pikiran. Hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Pikiran boleh amarah, nafsu, hati tetap dingin. Jadi hati dan pikiran ini menyatu panjang lebar. Karena untuk meredam pikiran-pikiran yang nafsunya tinggi, hatinya tinggi. Lalu hatinya amarah-amarah yang tinggi, pikiran itu meredam. Kalau umat manusia itu alangkah baiknya hati boleh panas, pikiran tetap dingin. Pikiran emosi panas, tapi hati tetap dingin. Alangkah baiknya. Karena di dalam nun tasjid jabarna 3 alif, ing perjalanan hati dan pikirannya harus panjang pikire, lebar hatinya. Itu ing saking Gustine, pemberian yang saking Gustine, yaitu Gusti Allah, yaitu Sang Pencipta. Sang Pencipta itu Gusti Allah, yang Maha Kuasa itu Gusti Allah. Jadi Sang Pencipta itu tergantung makhluk-makhluknya memanggilnya tentang apa. Sang Pencipta itu dipanggil tentang apapun menerima. Karena Sang Pencipta itu logo, tidak mempunyai amarah. Jadi Gusti Allah itu dipakai nama apa boleh. Gusti Allah Sang Pencipta tidak apa-apa. Gusti Allah ing Gustine tidak apa-apa. Gusti Allah yang Maha Besar tidak apa-apa. Gusti Allah yang Maha Esa tidak apa-apa. Gusti Allah yang Maha Agung tidak apa-apa. Itu tergantung pemberian-pemberian makhluk-makhluknya terhadap Sang Penciptanya. Lalu Gusti Allah berucap Tuhan itu Allah tidak apa-apa. Itu tergantung umat manusianya, tergantung makhluk-makhluknya memanggilnya tentang apa. Karena ing saking Gustine itu Gusti Allah itu legowo. Karena tergantung umat manusianya memilihnya tentang apa di dalam perjalanan-perjalanannya. Kalau memilihnya tentang agama, itu tergantung umat manusianya memanggilnya tentang agama apa, keyakinannya tentang agama apa. Sang Pencipta itu pasti menerimanya. Karena agama-agama itu milik makhluk-makhluknya, milik cipta-ciptaannya, bukan milik Sang Pencipta.
Karena agama-agama itu adanya indiri makhluk-makhluknya, bukan indiri sang pencipta. Kalau agama itu milik umat manusia, bila diadakan ada, bila tidak diadakan tidak ada. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya tentang agama apa. Kalau sang pencipta atau Gusti Allah itu tergantung keyakinan-keyakinan umat manusia. Karena agama itu keyakinan. Lalu sang pencipta atau Gusti atau Gusti Allah itu keyakinan juga. Bila umat manusia menyatakan ada. Bila tidak menyatakan tidak ada. Itu tergantung umat manusianya. Karena Gusti Allah itu tergantung makhluk-makhluknya memanggilnya tentang apa, menerima atau tidak. Itu tergantung umat manusianya, tergantung makhluk-makhluknya. Entar besok yang menanggung itu bukan Gusti Allah, tapi makhluk-makhluknya, yaitu umat manusianya. Karena di dalam alif jabar a ing atasi Gusti Allah telah mengatasi semua kebutuhan-kebutuhan umat manusia, kepentingan-kepentingan umat manusia, semuanya udah diberikan, semuanya udah dikabulkan. Jadi tergantung umat manusianya menerima atau tidak, bersyukur atau tidak. Cuman kadang-kadang umat manusia itu ada yang bersyukur, ada yang tidak. Karena umat manusia itu keinginan-keinginannya terlalu banyak. Bila keinginan satu udah dikasih keinginan yang dua. Bila keinginan yang dua udah dikasih keinginan yang tiga. Jadi keinginan-keinginan umat manusia itu tidak ada batas-batasnya, tidak ada ujung pangkalnya. Jadi tergantung umat manusianya. Bila bersyukur, alhamdulillah. Bila tidak bersyukur, terserah umat manusia. Yang menanggung beban itu umat manusianya, bukan sang pencipta, bukan Gusti Allah, bukan Gusti. Karena di dalam ain mati Gusti Allah gawe ing satu hune pangeran. Jadi Gusti Allah telah menyatakan terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang telah diciptakan ada di dalam dunia ini. Semua makhluk yang aku ciptakan, wahai umat manusia, wahai seluruh makhluk yang ada di dalam dunia ini, bahwa sayalah insatuhune pangeran. Insatuhune pangeran itu Rabbil Alamina, itu ingkang mangarani wong alam kabeh. Yang mengarani wong seluruh alam, seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia dan alam semesta, yaitu insatuhune pangeran. Pangeran itu Gusti Allah. Gusti Allah itu sang pencipta. Sang pencipta itu Gusti. Jadi seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini semuanya itu dikasih tahu bahwa Allah lah yang mengerani wong alam kabeh, seluruh makhluk-makhluk dan seisinya. Di dalam Rabbil Alamina itu ingkang mengerani wong alam kabeh, seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini, khususnya manusia. Gusti Allah mengasih tahu tentang ain mati. Gusti Allah gawe insatuhune pangeran. Jadi Gusti Allah mengasih tahu bahwa yang mengarani alam dunia ini adalah Allah. Yang mengarani alam dunia itu sang pencipta. Yang mengarani alam dunia ini Gusti. Jadi umat manusia itu harus tahu tentang itu. Lalu dilanjutkan dengan penjelasannya. Gusti Allah telah menjelaskan terhadap umat manusia bahwa seluruh makhluk, bahwa seluruh cipta-ciptaannya yang ada di dalam dunia ini semuanya sudah dijelaskan oleh Gusti Allah. Jadi urusan-urusan hablum minallah itu
kekuasaan Gusti Allah. Jangan berikut campur tentang urusan-urusan hablum minallah. Wahai makhluk-makhluk namanya manusia, jangan mengikut campur tentang hablum minallah, tentang barakah, tentang faidah, tentang pahala, atau tentang dosa, atau tentang surga atau neraka, atau tentang nikmat-nikmat, atau tentang derajat umat manusia. Itu kekuasaan saya, kekuasaan Sang Pencipta, kekuasaan Gusti Allah, kekuasaan Gusti ini. Jadi umat manusia zaman-zaman sekarang udah banyak tentang ikut campur tentang urusan-urusan hablum minallah. Jadi umat manusia itu telah salah melangkah. Kalau urusan hablum minallah itu urusan Gusti Allah, tentang dosa, tentang pahala, tentang surga atau neraka, tentang pahala-pahala, tentang derajat umat manusia, tentang rezeki, itu kekuasaan Gusti Allah, tidak ada yang lain. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang banyak yang menceritakan tentang hablum minallah, tentang neraka, tentang surga, tentang dosa, tentang pahala, dan tentang yang lain. Bisa mengatur tentang hablum minallah. Padahal urusan hablum minallah itu kekuasaan Gusti Allah, bukan kekuasaan umat manusia. Kalau umat manusia itu udah digariskannya, yaitu urusan hablum minannas di antara manusia dan manusia. Kalau tentang pahala, barakah, faidah, dosa, neraka, surga, dan yang lain-lainnya, itu urusan Gusti Allah, bukan urusan umat manusia. Jadi umat manusia di dalam Tau Jakarta ing penjelasannya, yaitu Gusti Allah telah menjelaskan pada malam hari ini bahwa kekuasaan Gusti Allah itu adanya di hablum minallah. Kalau kekuasaan umat manusia adanya di hablum minannas. Karena hablum minannas itu di antara manusia dan manusia. Karena hablum minannas itu karena manusia dan manusia. Manusia itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Karena namanya hablum minannas itu namanya makhluk. Kalau hablum minallah namanya Sang Pencipta. Urusan-urusan hablum minallah itu namanya Sang Pencipta yang memilikinya. Kalau hablum minannas itu miliknya makhluk. Karena hablum minannas ini berhubungan dengan manusia dan manusia. Contohnya, kalau saya bekerja di antara manusia dan manusia, dan saya bermintanya terhadap manusia, bukan terhadap Gusti Allah. Kalau tentang ibadah, umat manusia itu bermintanya bukan kepada manusia, tapi mintanya terhadap Gusti Allah. Jadi jangan salah menafsirkan. Tapi umat manusia zaman-zaman sekarang dicampur adukan tentang hablum minannas, tentang hablum minallah. Manusia bisa mengatasi tentang hablum minallah, padahal itu haknya Gusti Allah. Kalau haknya umat manusia itu hubungannya dengan hablum minannas. Jadi saya kasih contoh. Saya bekerja terhadap atasan saya, lalu yang mengasih faidah atau yang mengasih imbalan itu bukan Gusti Allah. Yang mengasih imbalan itu atasannya. Karena saya bekerja terhadap umat manusia, saya bekerja terhadap atasannya, yaitu kalau bahasa Cirebonnya itu di bosnya. Jadi umat manusia meminta terhadap bosnya, saya bekerja terhadap bosnya. Itu urusan hablum minannas, itu umat manusia. Tapi kalau umat manusianya tentang ibadah, tentang perjalanan tingkah laku yang baik, tingkah laku yang mulia, semuanya dilakukan tentang ibadah. Permohonannya itu minta diterimanya terhadap Gusti Allah, terhadap Sang Pencipta, terhadap Gusti ini.
itu semuanya memintanya terhadap Gusti Allah. Kalau urusan hablum minallah, kalau hablum minanas memintanya terhadap umat manusia. Lalu dilanjutkan dengan yang mati Gusti Allah gawe alam maksar. Seluruh umat manusia entar dikumpulkan di alam maksar. Gusti Allah telah menjelaskan terhadap firman-firman-Nya. Wahai umat manusia, kalau udah waktunya entar dikumpulkannya umat manusia itu di dalam alam maksar. Karena kalau alam maksar itu entar dibukanya kalau udah kiamat kubro. Karena umat manusia atau makhluk, seluruh makhluk udah tidak ada yang hidup di dalam dunia ini. Tidak ada kehidupan di dalam dunia ini. Lalu alam kubur itu dibangkitkan. Lalu umat manusia itu dikumpulkan di alam maksar. Itu udah ada penjelasan-penjelasan di dalam kitab-kitab, di dalam tafsir-tafsir. Itu udah dijelaskan. Di dalam firman-firman Allah semuanya udah dijelaskan bahwa antar besok umat manusia itu dikumpulkannya di alam maksar. Jadi umat manusia itu harus berhati-hati di dalam perjalanan-perjalanan di alam dunianya, karena kunci alam maksar itu adanya di dalam dunia. Karena alam maksar itu entar kalau udah waktunya entar dibukakan. Lalu alam kubur dibangkitkan, lalu dikumpulkanlah di alam maksar itu. Di alam maksar itu makhluk, seluruh makhluk itu sama. Tidak ada yang tua, tidak ada yang kecil, semuanya sama. Jadi umat manusia itu dikumpulkan di alam maksar itu tidak membawa apapun, tidak sehelai kain pun menempel di dalam tubuh kita ini. Yang di bawah ini adalah ing dalam hati, ing dalam pikiran, yaitu tingkah laku perilaku yang digerakkan oleh roh. Jadi antar besok yang dikumpulkan di alam maksar itu wujudnya roh, bukan jasadnya, bukan tubuhnya, bukan bentuk tubuhnya, tapi bentuk rohnya. Lalu dilanjutkan dengan nun satu alif. Ing perjalanan hati ing saking gustine. Ing perjalanan hati ing saking gustine. Gusti Allah telah berkali-kali memperingati terhadap makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia ini. Harus berhati-hati dalam perjalanan-perjalanan di dalam dunia ini, karena semuanya entar dihitung di dalam perjalanan-perjalanannya oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti ini. Seluruh makhluk-makhluk namanya manusia entar ditimbang perilaku tingkah lakunya di dalam dunia ini. Karena penjelasan di dalam surat Al-Kautsar itu sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Jadi yang memberikan kebaikan yang banyak itu maksudnya Gusti Allah telah memberikan banyak sekali terhadap umat manusia itu. Tapi tergantung umat manusianya tingkah lakunya. Gusti Allah telah memperingati terhadap seluruh makhluk-makhluknya yang ada di dalam dunia ini, khususnya manusia. Di dalam perjuangan, di dalam perjalanan-perjalanan mencari ilmu atau mencari rezeki atau mencari yang lain-lainnya atau mencari derajat, itu harus berhati-hati di dalam perjalanannya. Karena derajat itu ada yang baik, ada yang buruk. Di dalam rezeki ada yang baik, ada yang buruk. Tentang ilmu ada yang baik, ada yang buruk. Itu semuanya ada dua unsur semua. Karena derajat manusia itu ada yang baik, ada yang buruk. Kalau yang baik itu mematuhi tentang yang dipegang derajatnya.
Contohnya seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu mendapatkan derajat, tapi derajatnya itu digunakan dengan sewenang-wenang, dengan kezaliman. Itu derajatnya tidak baik. Mendapatkan derajat seorang pemimpin, tapi melaksanakannya itu tidak seorang pemimpin, berarti itu tidak baik. Mencari rezeki juga ada yang baik, ada yang buruk. Rezeki itu banyak, tentang apapun banyak. Jadi rezeki baginya saja yang paling gampang. Rezeki orang jualan itu pasti baik. Tapi kalau rezeki tentang mencarinya tentang korupsi, itu tidak baik. Karena tentang korupsi itu tentang pembangunan. Contohnya yang paling mudah, pembangunan itu habisnya seberapa? Habisnya 5.000, lalu dibilang 10.000. Itu berarti mencari rezekinya itu kurang baik. Lalu mencari ilmu. Ilmu itu ada yang baik, ada yang buruk. Mencarinya. Kalau ilmu buat bekal besok itu baik, bagus, benar, mulia ilmu perjalanannya. Tapi kalau mencari ilmunya buat kesombongan, buat pamer, buat digunakan yang tidak baik, berarti ilmunya itu tidak baik. Itu buat contoh-contoh kita semua. Lalu dilanjutkan dengan kabja berkah pembuka. Gusti Allah telah membukakan terhadap umat manusia. Silakan mencari apapun di dalam dunia ini, mau yang baik atau yang buruk, mau yang mulia atau yang jelek, semuanya sudah dibukakan oleh Gusti Allah. Tentang ilmu, tentang barokah, tentang rezeki, tentang yang lain-lainnya. Itu semuanya telah diserahkan terhadap umat manusia, semuanya. Karena Gusti Allah di dalam kaca berkah pembuka telah dibukakan seluruh keperluan-keperluan umat manusia, semuanya pasti dikasih. Antara yang menanggung beban itu umat manusia. Jadi Gusti Allah telah membukakan terhadap umat manusia, memilihnya baik atau yang buruk. Lalu Gusti Allah di dalam lamati, Gusti Allah gawe jalan. Gusti Allah membuat jalan-jalan itu untuk umat manusia. Gusti Allah mengutus seorang nabi-nabi itu untuk umat manusia. Itu buat jalan umat manusia. Karena nabi-nabi itu diutus oleh Gusti Allah untuk mengasih jalan terhadap makhluk-makhluknya, khususnya manusia. Lalu nabi-nabi itu diutus oleh Gusti Allah untuk syiar-syiar kebaikan, syiar-syiar kedamaian. Jadi Gusti Allah itu mengutus nabi-nabi itu. Lalu nabi-nabi itu mengasih tahu tentang ini yang baik, ini yang buruk. Itu ditugaskan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta atau Gusti ini. Nabi-nabi itu semuanya diutus oleh Gusti Allah. Jadi tergantung umat manusianya memilihnya yang mana. Karena di dalam lamati Gusti Allah gawe dalan. Jadi tergantung umat manusianya menjalankannya, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Lalu dilanjutkan dengan kaca berkah pembuka lagi. Ini Gusti Allah telah membukakan hati, membukakan pikiran terhadap umat manusia. Di dalam pikiran ini yang baik, di dalam hati ini yang baik. Semuanya diserahkan terhadap umat manusianya, memilihnya yang mana melangkahnya. Karena di dalam hati dan pikiran ini ada yang baik, ada yang buruk. Tergantung umat manusianya melangkahnya yang baik. Bila umat manusianya melangkahnya di dalam kebaikan, alhamdulillah. Bila melangkahnya di dalam kejelekan, masya Allah. Karena segala sesuatu, kunci umat manusia itu adanya di dalam hati yang paling dalam dan di dalam pikiran yang paling dalam. Lalu digerakkanlah roh itu untuk melangkah. Roh itu menggerakkannya jasad.
lalu jasadnya itu melangkah. Jadi ntar besok yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan jasadnya, yaitu roh dan dalam hati, dalam pikirannya. Lalu dilanjutkan dengan wawo mati Gusti Allah gawe lingkungan. Lingkungan umat manusia itu bermacam-macam ragam, bermacam-macam bentuk, bermacam-macam tingkah laku, bermacam-macam perilaku. Semuanya umat manusia itu banyak lingkungannya. Lingkungan Nabi banyak, lingkungan para sahabat banyak, lingkungan para aulia banyak, lingkungan tokoh masyarakat banyak, lingkungan para syekh banyak, lingkungan para wali banyak, lingkungan para alim ulama banyak, lingkungan para ustadz banyak, lingkungan orang awam juga banyak. Jadi semuanya itu tergantung umat manusianya memilihnya lingkungan apa. Kalau menurut saya lingkungan yang utama yaitu lingkungan keluarga. Yang pertama kalinya, karena kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan itu adanya di lingkungan keluarga, bukan di lingkungan yang lain. Karena lingkungan keluarga itu yang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan, yang mendapatkan kebahagiaan itu adanya di lingkungan keluarga. Bila lingkungan keluarganya jelek, anda mendapatkan jelek. Bila di lingkungan keluarganya baik, pasti baik. Yang utama lingkungan kedua orang tua. Karena kedua orang tua ini semuanya itu yang paling tertinggi. Pengorbanannya, jerih payahnya kedua orang tua ini semuanya yang paling tertinggi. Nabi pun kalah oleh tertingginya kedua orang tua saya. Karena kemuliaan kedua orang tua saya telah dibuktikan di dalam perjalanannya. Kalau nabi-nabi kemuliaannya hanya sekedar mensiarkan tentang agama, mensiarkan tentang riwayat, tentang kitab, dan menjelaskan tentang perjalanannya. Itu di waktu nabi-nabi. Karena yang mendidik saya ini kedua orang tua saya. Yang mendidik saya ini kedua orang tua saya. Jadi yang memelihara, yang menangasi nafkahi, yang mengurus saya itu kedua orang tua saya. Yang melahirkan kedua orang tua saya. Jadi yang paling tertinggi, yang paling termulia ini adalah kedua orang tua saya. Sengaja nabi-nabi itu masih kalah oleh kemuliaan kedua orang tua saya. Karena di dalam kitab Nurjati, kedua orang tua saya ini lebih baik, lebih mulia daripada yang lain. Karena kedua orang tua ini di dalam firman Allah itu kenikmatan atau surganya ntar besok itu adanya di kedua orang tua. Yang pertama ibumu, dan yang kedua bapakmu. Jadi surga itu, kenikmatan itu adanya di kedua orang tua saya, bukan ke nabi-nabi. Jadi seorang nabi itu cuman buat petunjuk bahwa ini yang benar, bahwa ini yang salah. Kitabnya, perilakunya, agamanya, itu semuanya buat petunjuk terhadap umat manusia supaya tahu ini yang baik dan ini yang buruk. Kalau kemuliaan itu adanya di kedua orang tua saya,
di kedua orang tua seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalam dunia ini. Karena yang melahirkan orang tua saya, yang mengurusi orang tua saya, yang mengasih makan orang tua saya, yang mengasih sandang pangan orang tua saya, yang mendidik orang tua saya. Cuma derajat itu miliknya nabi-nabi. Karena nabi-nabi itu memiliki derajatnya. Cuman kalau kemuliaan-kemuliaan itu adanya di kedua orang tua, seluruh orang tua. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu miliknya orang tua. Kalau miliknya derajatnya itu orang-orang pilihan-pilihan Gusti Allah. Tapi kalau kemuliaan-kemuliaan itu miliknya kedua orang tua saya. Kalau nabi-nabi itu cuman hanya sekedar mengasih tahu tentang baik buruknya di dalam perjalanan umat manusia. Saya bilang yang paling mulia kedua orang tua saya. Karena nabi saya contohnya kayak Nabi Muhammad. Kayak Nabi Muhammad tidak mengajari saya tentang agama. Kayak Nabi Muhammad tidak mengasih makan terhadap saya. Kayak Nabi Muhammad tidak mengasih nafkahi terhadap saya. Kayak Nabi Muhammad tidak mengasih makan terhadap saya. Kayak Nabi Muhammad tidak mengasih urean terhadap saya. Jadi kemuliaan-kemuliaan itu adanya di kedua orang tua saya. Kalau kemuliaan-kemuliaan kayak Nabi Muhammad itu dipilih oleh Gusti Allah, lalu dikasih derajatnya. Jadi derajatnya itu milik kanjeng Nabi Muhammad atau seluruh nabi. Karena nabi-nabi itu utusan Gusti Allah. Kalau kedua orang tua itu mendapatkannya cuma kemuliaan. Karena mengurusi, mengasih makan. Kalau nabi-nabi, seluruh nabi itu cuma mengasih tahu tentang ini yang baik, ini yang buruk. Nah, lalu perjalanan-perjalanannya harus diikuti oleh pengikutnya. Lalu kitab-kitabnya harus dipelajari oleh pengikutnya. Jadi saya sebagai agama Islam, saya memedomi kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi saya harus memedomi, harus memegang bahwa kitab Al-Quran itu pegangan saya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu ajarannya, saya harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu tingkah lakunya harus mengikuti tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Lalu agamanya, lalu harus diikuti oleh diri saya. Karena saya agama Islam, nabinya itu Nabi Muhammad. Jadi saya harus mengikuti agamanya, ajarannya, kitabnya, tingkah lakunya. Itu hanya yang dimiliki oleh seorang nabi. Kalau dimiliki oleh kedua orang tua, itu kemuliaan-kemuliaan di dalam perjalanan kehidupannya. Dikasih karunia oleh Gusti Allah, titipan Gusti Allah, lalu dipelihara, lalu diurus, lalu dinafkahi, lalu dibesarkan, lalu dididik di dalam perjalanannya. Berarti orang tua saya itu mulia. Lalu dilanjutkan dengan Syekh Jabar Besar, sifat manusia. Namanya sifat manusia itu tidak ada yang pas. Karena sifat-sifat manusia itu berubah-ubah, berganti-ganti terhadap sifat-sifat manusia itu. Sifat manusia itu kadang baik, kadang buruk. Saya bilang sifat manusia itu tidak ada yang pas. Karena sifat manusia itu berubah-ubah. Sifat manusia itu kadang baik, kadang tidak. Kadang mulia, kadang tidak. Namanya sifat manusia. Kalau sifat manusia itu semuanya kalau baik berarti tidak sejodoh. Karena di dalam dunia ini semuanya berjodoh. Ada dua semua, tidak ada yang satu. Sifat manusia itu ada baik, pasti ada buruk.
pasti ada buruk, pasti ada mulia. Jadi sifat menusani itu ada dua. Lalu dilanjutkan dengan rejabaro, rezeki menusani. Rezeki menusani juga ada dua macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Karena di dalam rezeki yang mulia pasti ada kejelekan. Rezeki yang buruk pasti ada kebaikan. Jadi umat manusia itu semuanya ada dua unsur semua tentang rezeki. Karena di dalam hidup umat manusia ini semuanya merebutnya rezeki tentang apapun. Rezeki itu ribuan macam. Saya dikasih sehat, rezeki. Saya dikasih nafas sehat, rezeki. Saya melampah dalam kesehatan, itu rezeki. Tangan saya sehat, rezeki. Kaki saya sehat, rezeki. Penglihatan saya sehat, rezeki. Semuanya disebut tubuh ini ada rezeki semua. Tentang harta benda, umat manusia itu berebut. Tentang kesehatan, umat manusia itu berebut. Jadi rezeki-rezeki itu ribuan macam. Tentang tahta, itu rezeki. Itu semuanya berebut. Tentang jodoh, itu semuanya berebut. Itu rezeki. Jadi rezeki-rezeki itu bukan harta benda saja. Semuanya itu tidak terhitung tentang rezeki. Umat manusia itu tidak bisa menghitung tentang rezeki. Yang bisa menghitung itu Gusti Allah. Yang bisa menghitung itu Sang Pencipta. Yang bisa menghitung itu Ingustine. Yang bisa menghitung itu Yang Maha Tahu, yaitu Gusti Allah, yaitu Sang Pencipta, yaitu Ingustine. Cukup sekian saja pengawasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokahnya, ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa nurina Muhammad wa sallallahu alaihi wa ta'ala wa sallallahu ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi majidah ya rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wajibna wa syukurna fil hayat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa qur'ana wa sujudana wa qudana wa tasbihana wa tahlilana wa takarwana wa khusuna. Amin wa ya khairul yasirina bi rahmatika wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berati bismillah wa umurina wa salamati berati bismillah wa umurina wa salamati berati bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.